Halo semua, di video kita kali ini kita akan melanjutkan aplikasi medsos kita. Di sini kita akan buat untuk fitur relasi dari detail usernya. Nah, contohnya mungkin kalau kita masuk ya ke dalam profil kita. Nah, di sini di dalam detail dari profilnya berdasarkan username kita. Di sini kita bisa cek detail dari usernya, plus kita bisa cek feeds apa saja yang dia buat dan juga feeds atau postingan apa saja yang dia save di sini. Jadi kita bisa gunakan fiturnya atau kita buat fiturnya di dalam aplikasi kita, yaitu untuk mengarah ke detail dari usernya berdasarkan username-nya. Kita coba tampilkan feeds yang dia buat dan juga postingan yang dia save. Nah, ini kita langsung coba eksekusi. Kita masuk ke dalam codingan. Nah, untuk aturnya kita coba atur di dalam user controller yang ini, yaitu get user by username. Yang mana di sini kalau kita jalankan di endpoint-nya, kita jalankan dulu. Di sini kita ambil tokennya. Dan untuk nama username kita itu di sini Leski99. Kita masukkan di sini Leski99 dan masukkan tokennya di bearer token, send. Nah, di sini cuman tampil detail dari usernya, dia tidak tampil untuk postingannya apa saja dan juga bookmarknya atau post yang disimpan apa-apa saja. Nah, ini kita coba tampilkan relasinya dulu. Kita bisa masuk ke dalam codingan, kita atur relasinya di get user by username. Nah, ini saya zoom dulu supaya lebih kelihatan. Oke, di sini kita perlu untuk buat relasinya sekarang. Jadi di get user by username, kita buat di sini include berdasarkan relasi. Include, kita tampilkan untuk postnya, yang mana postnya kita tidak perlu tampilkan untuk data user ID. Kita tidak perlu tampilkan user ID-nya sama image ID-nya. Nah, kemudian selain post, kita tampilkan juga untuk post yang dia save yang ada di bookmark. Di bookmarknya kita include. Nah, sini include-nya kita arahkan lagi ke relasi postnya. Nah, relasi postnya yang kita perlu tampilkan, kita tampilkan semuanya kecuali user ID sama image ID. Ini kita buat dia true. Sama yang di atas juga kita buat dia true. Oke, jadi seperti ini. Kita coba langsung testing. Kita masuk lagi ke dalam Postman. Kita lakukan send. Nah, di sini bakal tampil postingan atau feed yang dibuat oleh user Leski itu apa-apa saja. Dan kalau kita scroll di bawah lagi, nah ini bookmark, yaitu postingan yang di save atau di halaman save-nya di sini. Nah, ini dia akan tampilkan list postingan yang dia save apa-apa saja berdasarkan relasi di bookmarknya. Nah, sini kita sudah buat ya untuk relasi di dalam detail postnya, yaitu berdasarkan postingan yang dia sudah buat dan juga postingan yang sudah dia save listnya apa-apa saja. Oke, kemudian di sini kita akan buat endpoint baru, yaitu untuk ngecek apakah user yang kita gunakan login sudah men-save bookmarknya atau tidak, yaitu untuk fungsi toggle-nya nanti. Nah, di sini yang kita butuhkan yaitu kita buat endpoint yang nanti outputnya itu cuman simple, yaitu true atau false. Ini kita masuk ke dalam codingan. Kita buat endpoint baru ke dalam rute bookmarknya. Nah, di sini kita buat endpointnya dengan method get. Kemudian kita ambil parameter post ID-nya dan di sini toggle-nya kita bisa hapus. Kita buat fungsinya langsung. Kita langsung buat fungsinya di dalam bookmark controller di sini. Nah, kemudian kita bisa minimize dulu yang toggle-nya. Kemudian kita buat fungsi baru, export const dengan nama save feeds atau check save feed. Kita buat asing, kemudian request respond. Kemudian di sini kita coba daftarkan dulu untuk cek save feed-nya di dalam bookmarknya. Cek save feed. Kemudian kita tinggal lengkapi untuk fungsinya.
Di sini fungsinya kita bisa gunakan try and catch. Kalau terjadi error, kita bisa log errornya apa. Dan kita bisa tampilkan responnya. Respon dengan status 500 titik JSON dengan pesan server down. Dan kita tampilkan errornya. Nah, untuk di try-nya kita ambil dulu untuk request-nya. Kita ambil dulu dari request parameter ID-nya. Request params dari post ID. Sesuai dengan yang ada di rutenya. Yang ini, post ID, yang mana hurufnya huruf kecil semua. Dan di sini kita ambil ID-nya dari current user ID. Current user ID dari request user ID. Kemudian di sini kita bisa cek apakah usernya sudah men-save postnya atau tidak. Nah, berarti kita buat kondisi const check save sama dengan wait prisma titik bookmark titik find unique berdasarkan dua kondisi, yaitu user ID dan post ID-nya. Yang mana untuk user ID-nya di sini itu ambil dari current user ID, dan untuk post ID-nya ini ambil dari number. Ini ID-nya huruf kapital, number post ID dari parameter post ID-nya yang ada di sini. Ini kita lupa kasih kondisi where object, kemudian ini masuk ke dalam. Oke, kemudian di sini sudah terbuat, kita tinggal buat kondisinya if jika check save, jika usernya sudah melakukan save di dalam postingannya, maka kita return respon dengan status 200, kemudian JSON, kita kasih pesan atau langsung data bernilai true. Nah, selain itu berarti kita bisa return respon dengan data yaitu false. Di sini false. Oke, kita coba testing apakah ini berhasil atau tidak. Kita masuk ke Postman lagi. Kita buat request baru di bookmarknya. Sini kita buat add request dengan nama check save fit. Oke, kita tinggal buat di sini localhost 3000/API/bookmark. Nah, kemudian kita ambil ID-nya apa? Nah, ID-nya, nah sini kan yang kita save itu yaitu postingan dengan ID 10. Nah, kalau kita masukkan yang tidak ada, contoh di sini 9, kita lakukan send. Nah, dia bakal bernilai false. Nah, tapi kalau kita masukkannya 10, sesuai dengan yang kita save, dengan user yang kita gunakan login berdasarkan tokennya, nah, sini bakal bernilai true. Nah, ini bakal berguna untuk toggle kita nanti. Jadi, untuk bagian yang ini, di dalam IG. Yang ini ya. Jadi, pada saat kita fetch datanya nanti, kita klik yang ini, berarti dia bernilai true kalau dia berwarna putih kayak gini. Tapi kalau tidak, dia bakal berwarna seperti ini. Berarti kita bisa gunakan kondisi cek fetch-nya tadi, apakah sudah tersave atau belum. Jadi kalau dia bernilai true, dia bakal berwarna, tapi kalau dia bernilai false, berarti dia seperti ini. Oke, mungkin sekian sedikit penjelasan untuk buat relasi dalam detail usernya dan juga untuk cek save fetch-nya. Di video berikutnya kita akan buat dokumentasi dari SAP kita yang ada di Postman. Jadi jika yang tanyakan silahkan masuk ke Discord yang linknya ada di pin komen. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. See you next video. Have a nice day and bye.